Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kewajiban kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka alangkah baiknya kalau pada kesempatan bulan Al-Quran ini kita meneliti kembali kewajiban kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Kewajiban kita terhadap Al-Quran Al-Karim sedikitnya ada 6 hal. Yang pertama adalah al-imanu bih, yaitu mengimani Al-Quran itu. Di dalam hadis tentang mal iman, apakah iman itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qada'i khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, hari akhir, dan rasul-rasulnya, serta kamu beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya di antara rukun iman itu adalah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kita semua sudah tahu kitab Allah yang terakhir diwahyukan oleh Allah adalah kitab Al-Quran. Maka beriman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, kitab yang membimbing kita untuk kehidupan kita di dunia ini hingga akhirat. Beriman kepada kitab Al-Quran seperti ini adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim seperti kita. Kewajiban kita yang kedua adalah qiraatuhu, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran disebut dengan Al-Quran karena karena Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Jadi hendaknya kita selalu membaca Al-Quran Al-Karim. Di dalam hadis disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dalam hadis lain disebutkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya suatu hasanah atau kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sehingga 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf,
dan mim itu adalah satu huruf. Pemirsa yang budiman, hadis ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran itu pahalanya bukan main, luar biasa banyaknya. Setiap huruf yang kita baca, baik itu kita baca dengan fasih maupun dengan bacaan yang keliru, ya itu tetap berharga dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita biasakan ya diri, atau dalam tanda kutip kita paksakan diri kita untuk setiap hari itu membaca Al-Quran. Jangan sampai berlalu satu hari tanpa membaca Al-Quran. Bahkan ada program yang sangat menarik ya, yang seharusnya kita ikuti, yaitu program odol ya, one day one juz ya, yaitu satu hari satu juz itu kita baca Al-Quran ya. Kalau kita bisa melakukan demikian, maka dalam 30 hari atau 1 bulan, maka kita akan bisa menghatamkan Al-Quran itu. Kewajiban kita yang ketiga adalah tadabburuhu, yaitu merenungkan isi kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini adalah ayat-ayat tentang ya, hendaknya kita mentadabburkan, merenungkan isi kandungan Al-Quran. Karena kalau kita membaca dengan tadabbur ya, dengan kita renungkan isi kandungannya, maka jiwa kita akan terpengaruh. Al-Quran akan mempengaruhi diri kita kalau kita merenungkan firman Allah ini. Bahkan diriwayatkan para sahabat dahulu itu seringkali diriwayatkan menangis karena merenungkan isi kandungan Al-Quran itu. Kemudian kewajiban kita yang keempat adalah ta'allumuhu wa ta'limuh, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu. Di dalam sebuah hadis dinyatakan dengan sangat jelas, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita belum mampu untuk membaca, belum mampu untuk merenungkan Al-Quran, alangkah baiknya kalau kita itu belajar kepada orang-orang yang sudah mahir, sudah ahli ya tentang Al-Quran ini. Dan kalau kita sudah mampu ya untuk mengajarkannya kepada orang lain, maka hal ini adalah perbuatan yang sangat mulia, yang di dalam hadis tadi disebutkan sebaik-baik kamu itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Karena dengan mengajarkan Al-Quran, maka kita telah ya, mendidik ya, umat Islam untuk selalu beristiqamah dengan agamanya melalui kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban kita yang selanjutnya adalah al-amalu bih, atau mengerjakan, wattiba'uh, dan mengikutinya. Jadi mengetahui saja tidak cukup ya, belajar saja tidak cukup, mengajarkan saja tidak cukup ya. Kita sendiri juga yang harus mengamalkan Al-Quran itu pada diri kita. Kita harus ikuti Al-Quran itu. Jadi bukan hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuan di pikiran kita, tetapi apa yang kita ketahui dari kandungan Al-Quran itu hendaknya kita laksanakan, kita patuhi. Sebagai contoh, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita sholat dan kita zakat umpamanya, maka hendaknya itu kita ikuti.
Banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita tentang perbuatan yang haram, ya, yang harus kita tinggalkan, kita jauhi. Maka hendaknya kita jauhi. Jadi bukan hanya tahu saja, umpamanya ya, berzina, minum minuman keras, ya, itu adalah sesuatu yang haram. Ya, bukan tahu saja, tapi kemudian kita melakukannya. Na'udzubillah, ya. Tetapi kita hendaknya menghindari. Itu artinya adalah al-amalu bih, ya. Kita mengerjakan sesuai dengan isi kandungan Al-Quran itu, baik berupa perintah maupun larangan. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang budiman, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah al-hukmu bih. Kita berhukum dengannya. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita umat Islam, ya, untuk berhukum atau membuat hukum itu adalah sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, dan hendaknya kamu berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah artinya kita itu membuat hukum, ya, sesuai dengan ajaran Al-Quran Al-Karim. Kita tidak boleh membuat hukum yang menyalahi, yang menyimpang dari ajaran Al-Quran Al-Karim, ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu perkara, kemudian mereka itu mempunyai pilihan yang lain dari urusan mereka itu. Jadi katakanlah Allah telah menentukan sesuatu itu halal, sesuatu itu baik, maka hendaknya kita berhukum dengan itu, mentaatinya, ya, hukum sesuai dengan yang telah diajarkan. Apabila Al-Quran katakanlah telah mengharamkan perjudian umpamanya, maka hal itu hendaknya kita jadikan, ya, sebagai panduan bagi kita membuat hukum, ya, di negara kita ini, ya, bahwasanya perjudian itu adalah dilarang, ya, baik oleh, ya, negara kita, ya, karena lebih dahulu, ya, Islam, ya, agama kita itu, ya, kitab suci kita Al-Quran telah melarang perjudian itu sebelumnya. Jadi demikianlah pemirsa yang budiman, ada 6 hal, 6 kewajiban yang perlu kita tunaikan terhadap kitab suci kita itu, yaitu yang pertama adalah al-imanu bih, mengimani dan beriman kepada Al-Quran, ya. Qiraatuhu, yaitu kita membacanya. Kemudian tadabburuhu, yaitu kita mentadabbur atau merenungkan isi kandungannya. Kemudian wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, belajar dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang kelima adalah wal al-amalu bih, serta ittiba'uh, kita mengerjakan isi kandungan Al-Quran itu dan kita mengikuti ajaran-ajarannya. Dan yang terakhir adalah al-hukmu bih, kita berhukum dan membuat hukum itu dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita, ya, mengerjakan kewajiban kita ini terhadap Al-Quran, maka sudah dipastikan kaum muslimin di mana saja berada akan sukses dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.